kami dari kelompok 5, kami akan membahas materi tentang polyvinyl chloride atau sering disingkat dengan PVC. Pertama-tama perkenalkan, saya Nadia Fadila Rahma dan rekan kelompok saya. Yang pertama Mas Sanjaya Siroj Demarta, yang kedua Reni Titis Wijayanti, yang ketiga Melinia Rahmahani Putri, dan yang terakhir Handri Rama Pradani. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah asal-usul PVC. Nah, PVC atau polyvinyl chloride pertama kali dikembangkan oleh ahli kimia Prancis pada abad 19 yang bernama Henri Victor Regnault. Pertama kali dikembangkan, PVC ini masih sangat kaku dan belum dapat dilenturkan. Namun pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan bernama BF Goodrich melakukan pengembangan inovasi dengan menambahkan beberapa material plastik lain sehingga membuat material PVC ini sedikit lebih lentur. Nah, karena PVC yang dihasilkan ini sedikit lebih lentur, material PVC ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pipa. Karena mendengar PVC ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pipa, Jerman mulai menggunakan PVC ini sebagai pipa instalasi air minum pada sekitar tahun 1936. Nah, dari kesuksesan Jerman menggunakan material PVC ini, barulah pada tahun 1950-an negara Amerika Serikat mulai melirik PVC ini untuk menjadi bahan baku pipa. Nah, selanjutnya ada pengertian dan karakteristik serta aplikasi PVC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handri Rama Pradani, NIM 521341877. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PVC. Apa sih itu PVC? Mungkin teman-teman udah tahu, PVC itu kayak kalon yang biasa digunakan di tempat-tempat di rumah kita. Nah, PVC itu mempunyai nama lain yaitu polyvinyl chloride. Nah, polyvinyl chloride ini merupakan salah satu jenis plastik yaitu polyvinyl. Nah, apa sih polyvinyl? Polyvinyl itu adalah plastik yang dimana proses pengolahannya itu dibuat dengan cara termoplastik. Nah, untuk bahan baku utama dari polyvinyl ini sendiri yaitu dari minyak bumi dan juga garam dapur. Nah, untuk minyak bumi sendiri ini diproses dari pemecahan molekul itu sendiri, yaitu biasanya disebut cracking. Nah, dari proses cracking ini menghasilkan beberapa macam zat yang salah satunya yaitu etilena. Nah, untuk garam dapur sendiri itu diproses secara elektrolisa, yaitu agar menghasilkan natrium hidroksida dan klor. Nah, dari klor ini sendiri itu yang membuat PVC itu menjadi kayak bisa tahan terhadap oksidasi udara, yaitu karena kandungan klor itu sendiri yang di dalam PVC. Terima kasih, presentasi dari saya. Selanjutnya untuk sifat-sifat dan karakteristik akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada 1350 dilihat dari tabel. Ini berarti PVC ini merupakan jenis plastik sederhana. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwasanya PVC itu lebih rendah daripada logam dan konkrit dan lebih tinggi daripada kayu densitasnya. Mengapa PVC ini nilai densitasnya rendah? Disebabkan oleh kedudukan molekulnya yang longgar dan ikatan antar molekul yang lemah. Yang kedua ditinjau dari kekuatan. Ya, dari kekuatan, penempatan dan tegangan UPVC ini lebih tinggi daripada PPVC. Dilihat dari kekuatan penempatannya, UPVC itu 90 Newton per milimeter persegi, yang PPVC itu 10 Newton per milimeter persegi. Kekuatan tegangannya 40 Newton per meter persegi untuk UPVC, PVC itu 20 Newton per meter persegi. Yang ketiga ditinjau dari sifat elektrikal. Polyvinyl chloride seperti kebanyakan jenis polimer lain merupakan pengalir elektrikal lemah. Biasanya digunakan untuk isolator atau penghambat
arus listrik. Yang keempat, modulus elastisitas bisa dilihat di tabel di sini. UVVC itu berada di antara PVC itu di antara 2000 sampai 4800 modulus elastisitasnya. 2000 sampai 4800 Newton per milimeter persegi. Ya, lebih rendah daripada kayu, baja, dan konkrit. Ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Melinia Rahmani Putri, NIM 62. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai proses pembuatan PVC. Pada proses pembuatan PVC ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu klor alkali, yang kedua yaitu EDC atau VCM, dan yang terakhir adalah polimerisasi. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu klor alkali. Dalam proses klor alkali ini, garam natrium klorida atau NaCl dilarutkan dalam air dan dimurnikan serta dikonsentrasikan. Larutan garam yang murni dan terkonsentrasi ini kemudian dielektrolisa melalui teknologi klor alkali mutakhir yang dikembangkan oleh AGC atau kepanjangannya yaitu Asahi Glass Company, yaitu teknologi membran penukar kation menghasilkan kaustik soda atau yang sering kita kenal sebagai NaOH atau natrium hidroksida, gas klorin atau Cl2, dan gas hidrogen atau H2. Untuk reaksinya yaitu 2 NaCl plus 2 H2O menjadi Cl2 plus H2 plus 2 NaOH. Selanjutnya natrium hipoklorit atau NaOCl merupakan produk turunan yang didapat dengan mereaksikan kaustik soda atau NaOH dan gas klorin atau Cl2 dengan reaksi NaOH plus Cl2 menjadi NaOCl plus HCl. Selanjutnya yang kedua yaitu EDC atau VCM. Dalam proses direct chlorination, gas klorin yang dihasilkan dari proses klor alkali yang pertama tadi direaksikan dengan etilen untuk menghasilkan etilen diklorid atau EDC, di mana penggunaan utamanya adalah sebagai bahan baku pembuatan VCM. Dalam proses oxychlorination, etilen direaksikan dengan asam klorida atau HCl dan oksigen atau O2 menghasilkan etilen diklorid atau EDC. Etilen diklorid yang dihasilkan melalui kedua langkah di atas kemudian dilakukan proses cracking menjadi vinil klorida atau VCM sebagai produk utama dan asam klorida atau HCl sebagai produk sampingan. Sebagian dari asam klorida atau HCl yang dihasilkan dari proses cracking EDC kemudian digunakan kembali dalam proses oxychlorination untuk menghasilkan EDC. Selanjutnya tahap pembuatan PVC yang terakhir yaitu polimerisasi. Proses PVC atau vinil klorida dalam kurung VCM dipolimerisasi menjadi resin polivinil klorida dalam reaktor batch. Setelah proses polimerisasi, sisa VCM yang tidak bereaksi dalam proses polimerisasi kemudian dipisahkan dari resin PVC melalui proses stripping. Resin PVC kemudian dikeringkan hingga didapatkan PVC berkualitas tinggi dengan tingkat kemurnian tinggi yang memenuhi standar kesehatan dan higienis internasional, di samping memenuhi standar teknis untuk tuntutan aplikasi yang tinggi. Mekanisme polimerisasi dilakukan adalah dengan metode radikal bebas yang terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi.
Perkenalkan, nama saya Reni Titis Wijayanti akan memaparkan materi presentasi selanjutnya yaitu tentang aplikasi PVC dalam keseharian. Yang pertama yaitu tentang konstruksi. Contohnya saja, pipa yang terbuat dari PVC mempunyai daya alir yang bagus sehingga akan menghasilkan drainase yang bagus pula. Sifat unggul yang lainnya yaitu pipa dari PVC mempunyai sifat anti korosif. Selanjutnya, PVC juga bisa digunakan sebagai bahan pembungkus kabel listrik karena mempunyai isolasi listrik yang baik dan daya tahan yang lama. Selanjutnya, PVC juga dapat digunakan sebagai bingkai jendela dan pintu dan juga pakaian. Dalam hal sebagai bahan produk dari pakaian, PVC ini dianggap lebih murah daripada karet, lateks, ataupun kulit. Contoh produknya saja yaitu ada tas, mantel, dan jaket. Selanjutnya, pada peralatan medis, PVC juga dapat digunakan sebagai bahan produk dari obat-obat alergi. Materi selanjutnya yaitu tentang sederet perusahaan PVC di Indonesia, yaitu ada PT Wahana Duta Jaya Rucika, PT Narang Raya Indonesia, dan PT Rusli Vinilon Sakti, dan masih banyak lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 5 atau kelompok PVC. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.